Senang bertemu lagi dalam renungan Minggu Remaja hari ini di hari Minggu tanggal 15 November 2020. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai menghormati orang tua. Nah, firman Tuhan akan mengajari kita bagaimana kita sebagai anak harus taat dan menghormati orang tua. Nah, karena kalau kita lihat dalam fenomena zaman sekarang ya, ada banyak sekali kasus-kasus ketidakharmonisan antara seorang anak dengan orang tua. Nah, terlepas dari siapa yang salah atau orang tua yang mungkin mengecewakan kita atau mengecewakan anak, tetapi ketidakharmonisan antara anak dan orang tua ini adalah cara yang sering dipakai oleh iblis untuk merusak anak-anak Tuhan. Nah, bagaimana kita supaya tidak masuk dalam jeratannya iblis ya? Bagaimana supaya kita tidak masuk ke dalam apa yang dikehendaki oleh iblis? Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini mengenai bagaimana kita harus taat dan menghormati orang tua. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama mengangkat lagu pujian. Kita akan bernyanyi untuk Tuhan melalui lagu pujian. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Baik adik-adik, sekarang kita akan membuka Alkitab kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami untuk bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh lebih mengetahui dan mengenal Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami pelajari di sini. Berikan Roh Kudus-Mu untuk diam di dalam hati kami, sehingga kami boleh mengetahui dan memahami firman-Mu yang akan Engkau berikan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan buka Alkitab kita adik-adik dari Efesus 6 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Efesus 6 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Mari adik-adik silakan buka Alkitabnya di rumah. Bang Fikar akan membacakannya untuk kita semua. Adik-adik silakan ikuti di dalam hati masing-masing. Judul berikutnya adalah taat dan kasih. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, taat adalah tunduk melakukan apa yang diperintahkan. Sedangkan hormat adalah menunjukkan sikap yang sopan santun kepada orang lain. Nah, firman Tuhan hari ini lewat Efesus 6 ayat 1 sampai 3 itu mengajari kita bagaimana kita untuk bisa taat dan hormat kepada Tuhan. Nah, artinya di sini adalah ketaatan yang dimaksud adalah tunduk kepada perintah yang diperintahkan kepada kita, tapi jauh lebih dari itu adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Karena sampai sekarang kita percaya bahwa semua orang tua itu pasti akan menasihatkan hal-hal yang baik kepada anaknya. Ketaatan itu adalah suatu bukti bahwa kita menghormati orang tua kita. Karena firman Tuhan katakan bahwa orang tua itu adalah wakil Allah di dunia untuk mengarahkan kita atau untuk menjaga kita dalam melakukan kehendak Allah. Nah, kalau kita belajar dari Alkitab, dari firman Tuhan, Yesus juga adalah orang yang menghormati Bapaknya yang di surga. Nah, Yesus juga melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya yang di surga. Nah, kita bisa lihat bagaimana Yesus mengikuti semua rencana-rencana yang telah dilakukan oleh Allah sehingga manusia itu boleh diselamatkan. Nah, coba dibayangin kalau misalnya Yesus tidak taat kepada perintah Allah, ya, maka manusia itu dia tidak akan jadi mati, dia tidak akan jadi menyelamatkan manusia dari dosa, sehingga saat ini kita masih hidup dalam dosa. Nah, kita mau meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus, ketaatannya kepada orang tua, kepada Bapaknya yang di surga. Karena ini adalah perintah dari Allah sendiri. Oleh karena itu adik-adik, jangan mengecewakan orang tua dengan memberontak atau dengan membuat hubungan ketidakharmonisan dengan orang tua. Nah, karena kalau kita lihat di dalam fenomena kehidupan kita, ada banyak sekali hubungan antara anak dan orang tua itu yang tidak harmonis. Nah, itu sering dipakai oleh iblis untuk merusak anak-anak Tuhan. Sering dipakai oleh iblis untuk menjauhkan kita dari apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena itu kita harus waspada dan hati-hati terhadap caranya iblis menjauhkan kita dari perintah Allah. Termasuk salah satunya tadi dengan membuat hubungan yang tidak harmonis antara anak dan orang tua. Nah, oleh karena itu adik-adik, menyakiti hati orang tua atau tidak taat kepada perintah orang tua itu sama artinya dengan tidak taat kepada perintah Allah. Jadi ketika kita tidak
menaati perintah orang tua itu sama artinya dengan tidak mentaati perintah Allah. Karena perintah untuk menghormati orang tua ini tadi adalah perintahnya Allah yang sangat penting. Ya, di ayat 2 dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Nah, jadi bukan suatu pilihan. Kepada kita tidak diberikan pilihan. Ini adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apapun kondisinya atau apapun keadaan orang tua kita, baik ketika mungkin suatu saat orang tua mungkin mengecewakan kita menurut kita, atau mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, ada sesuatu hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita yang diperintahkan oleh orang tua, ini pun harus ditaati. Karena seperti Bang Fikar katakan tadi bahwa tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya itu menjadi anak yang tidak baik. Justru semua orang tua itu menginginkan anak-anak menjadi anak-anak yang nantinya akan menjadi anak yang berhasil. Nah, oleh karena itu adik-adik, apa yang boleh kita pelajari lewat firman Tuhan ini adalah taat dan hormat kepada orang tua adalah suatu keharusan bagi anak-anak Tuhan. Bagi kita yang sudah belajar firman Tuhan, bagi kita yang sudah mengetahui firman Tuhan, itu harus dilakukan. Percuma kita katakan bahwa kita adalah anak-anak yang anak-anak Tuhan, tetapi untuk orang tua kita pun kita tidak taat, kita tidak hormat. Nah, sehingga lewat firman Tuhan ini ada satu komitmen yang harus kita pegang, ada satu komitmen yang harus kita ingat di dalam hati kita, bahwa kita harus menghormati orang tua kita seperti apa yang Allah inginkan atau Allah mau di dalam kehidupan kita. Karena Allah berjanji bagi setiap orang yang taat dan mendengarkan perintah orang tua, bagi orang yang menghormati orang tua itu Allah telah menyediakan berkat. Ya, di ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini artinya adalah bahwa Allah menjanjikan sesuatu hadiah, menjanjikan berkat kepada setiap orang yang mau melakukan perintahnya. Ya, mungkin adik-adik nanti kita mempunyai cita-cita, maka Tuhan akan memberkati cita-cita kita. Kita mempunyai rancangan masa depan kita seperti apa, Tuhan akan memberkati rancangan kita. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang tidak mengikuti perintah Allah dengan menghormati orang tua, itu tidak akan mendapatkan berkat Allah. Sama seperti yang dituliskan dalam hukum Taurat yang kelima. Ya, adik-adik pasti masih ingat apa itu hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu dan selanjutnya. Nah, itu adalah sesuatu hal yang tidak boleh kita lupakan dan bukan suatu pilihan, melainkan suatu keharusan bagi kita. Nah, itulah yang boleh kita pelajari lewat firman Tuhan ini, sehingga mulai hari ini kita berjanji, kita berkomitmen untuk mulai mendengarkan orang tua kita, mendengarkan perintahnya dengan hormat dan sopan santun, serta melakukannya di dalam kehidupan kita, supaya Tuhan juga mendengarkan setiap doa-doa kita dan memberkati kita dalam setiap kehidupan kita. Nah, itulah adik-adik pelajaran yang boleh kita pelajari hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Semoga sejak hari ini kita mulai dan harus bisa menghormati dan taat kepada perintah orang tua kita. Nah, sebelum kita mengakhiri renungan minggu kita hari ini, sebagai respon dari firman Tuhan, kita akan bersama-sama mengangkat lagu pujian. Kita akan bernyanyi untuk Tuhan lewat lagu pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama saat ini. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini
Ku rasakan belayan kasih tiada taranya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Kutemukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Kutemukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Baiklah adik-adik, mari kita berdoa untuk menutup renungan kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang boleh kami nikmati lewat pelajaran hari ini. Bagaimana kami untuk dapat melaksanakan perintah Tuhan, menghormati orang tua kami, dan taat terhadap apa yang diperintahkan oleh orang tua kami. Karena ini adalah sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Dan pada saat hari ini berikan kami kekuatan untuk dapat melakukan semua apa yang Kau perintahkan bagi kami di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang taat dan menghormati orang tua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, sampai jumpa untuk renungan minggu remaja di minggu depan, tentunya dengan topik-topik dan pembelajaran yang akan kita pelajari lagi di minggu depan. Bye-bye.